Ada orang bilang Yesus bukan makanan, mengetahui dan berbuat bajik sudah cukup. Namun sebenarnya bukanlah demikian. Yesus roti hayat kita makan tiap hari. Oh hidup gereja, makan minum hidup Yesus. Oh hidup gereja, terima sabdanya. Oh sedang terdengar Tuhan amin haleluya. Oh hidup gereja, pesta dengannya. Seru namanya, kimpahannya kita kejar. Dia pun memenuhi setiap pelosok kita. Hari-hari berhimpun nikmat persekutuan. Hingga Tuhan datang kita semua terangkat. Oh hidup gereja, makan minum hidup Yesus. Oh hidup gereja, terima sabdanya. Oh sedang terdengar Tuhan amin haleluya. Oh hidup gereja, pesta dengannya. Jika situasi dunia zaman sekarang membuat Anda rasa dipusari jahat, dengarkanlah apa yang Roh Kudus katakan. Mari nempuh hidup gereja, hidup penuh berkah. Oh hidup gereja, makan minum hidup Yesus. Oh hidup gereja, terima sabdanya. Oh sedang terdengar Tuhan amin haleluya. Oh hidup gereja, pesta dengannya. Berita ke-15, keperluan orang yang lapar, rawatan hayat. Bagian pertama. Injil Yohanes merupakan kitab gambaran. Injil ini membicarakan hayat ilahi serta fungsi hayat ilahi ini. Hayat ilahi dan fungsinya, keduanya adalah perkara rohani. Karena sulit untuk menjelaskan perkara ini dengan bahasa manusia, maka Rasul Yohanes telah dikaruniai oleh Tuhan hikmat untuk menulis kitab Injilnya. Bukan hanya dengan kata-kata yang mudah dimengerti, juga dengan gambaran-gambaran. Karena sejelas apapun kata-kata, masih belum memadai. Rasul Yohanes harus pula menggunakan gambaran-gambaran atau lukisan-lukisan. Di satu pihak, setiap perkara adalah sebuah gambaran. Pada Yohanes pasal 5, kita nampak sebuah gambar yang hidup tentang seorang yang lemah yang dihidupkan. Pada Yohanes pasal 6, kita menjumpai gambar lain yang menunjukkan keperluan orang yang lapar dan rawatan hayat. Kesatu, dunia yang lapar dan Kristus yang merawat. Yohanes pasal 6 ayat 1-15 mewahyukan kepada kita dunia yang lapar dan Kristus yang merawat. A. Suatu kontras terhadap peristiwa yang terdahulu dalam Yohanes pasal 5. Peristiwa dalam Yohanes pasal 6 menggambarkan sebuah pemandangan yang menunjukkan di mana keadaan kita ini. Di antara pemandangan Yohanes pasal 5 dan 6 terdapat perbedaan yang nyata atau kontras. Pemandangan dalam Yohanes pasal 5 adalah di kota suci, sedangkan pemandangan dalam Yohanes pasal 6 adalah di padang gurun. Latar belakang perkara terdahulu adalah kolam. Latar belakang perkara belakangan adalah laut atau danau. Di depan, manusia berkaitan dengan kolam. Di belakang, manusia berkaitan dengan laut. Kolam berhubungan dengan penyembuhan oleh agama, sedang laut berhubungan dengan mata pencarian manusia. Manusia yang terlibat dalam perkara keempat itu lemah, memerlukan kesembuhan dan dihidupkan lagi. Sedangkan manusia yang terlibat dalam perkara kelima itu kelaparan, memerlukan makanan dan kepuasan. Kolam itu suci dan dimiliki oleh agama Yahudi. Laut itu duniawi dan dimiliki oleh khalayak ramai. Manusia yang di sisi kolam itu lemah, perlu dihidupkan oleh hayat, serta sedang menunggu kesembuhan. Manusia dalam peristiwa ini kelaparan, perlu rawatan hayat, serta sedang mencari perawatan. B. Laut melambangkan dunia yang telah dirusak oleh iblis. Secara lambang, daratan mengacu kepada bumi yang diciptakan Allah untuk
tempat tinggal manusia, dan laut mengacu kepada dunia yang telah dirusak oleh iblis atau Satan, yang ditinggali umat manusia yang telah jatuh. Laut mewakili dunia yang disusun dan disistematisasi oleh iblis, yang di dalamnya umat manusia telah dijajah dan dikurung. Dalam dunia yang demikian ini, umat manusia selalu kelaparan dan tak memiliki kepuasan. Dalam dunia yang demikian ini, manusia selalu terganggu dan tanpa damai. Pemandangan dalam pasal ini menggambarkan keadaan seluruh manusia yang hidup di dunia yang telah dirusak oleh iblis. Mereka bukan hidup di bumi yang diciptakan oleh Allah. Dalam dunia yang telah dirusak oleh iblis, tidak ada kepuasan yang sejati. Sebaliknya, senantiasa lapar. Juga tidak ada damai sedikit pun, karena angin dan ombak di atas laut tak henti-hentinya mengganggu. C. Gunung melambangkan kedudukan yang melampaui. Secara lambang, gunung melambangkan kedudukan yang melampaui atau unggul. Musa dibawa ke sebuah gunung agar menerima wahyu Allah. Keluaran pasal 24 ayat 12. Ketika Tuhan Yesus pergi ke puncak gunung, ia lalu berubah rupa. Matius pasal 17 ayat 1-2. Rasul Yohanes juga dibawa ke atas sebuah gunung. Pada kedudukan yang melampaui ini, ia nampak visi kekal mengenai Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 10. Jadi, dalam gambaran ini, laut berada pada tingkatan yang rendah dan gunung berada pada tingkatan yang melampaui. Laut melambangkan dunia yang dirusak oleh iblis. Gunung melambangkan kedudukan yang tinggi dan unggul tempat Kristus berada, dan di sana pula kita seharusnya bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak memberikan makanan kepada mereka di tepi laut. Ia mengajak mereka ke puncak gunung. Jika Anda ingin dirawat oleh Kristus, dipuaskan karena Kristus, Anda harus pergi bersama Dia ke tempat yang tinggi. Dipuaskan oleh Kristus itu tergantung pada dibawa ke atas dan dirawat oleh Kristus di puncak gunung. Gunung itu melampaui dunia yang dirusak oleh iblis dan bumi yang diciptakan oleh Allah. Laut maupun bumi, keduanya bukanlah tempat yang memadai bagi kita untuk dirawat Kristus. Jika kita mau dirawat Kristus, kita harus mengungguli dunia yang telah dirusak oleh iblis dan bumi ciptaan Allah. Jika kita mau menikmati perawatannya, kita harus bersamanya di atas gunung. D. Paskah melambangkan Kristus sebagai anak domba penebusan Allah. Paskah dalam ayat 4 melambangkan Kristus sebagai domba penebusan Allah yang telah mencucurkan darah untuk menebus kita, serta memberikan dagingnya untuk kita makan. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Pada hari raya Paskah, orang-orang menyembelih anak domba penebusan, memercikkan darahnya serta makan dagingnya. Keluaran pasal 12 ayat 3-11. Ini melambangkan Kristus sebagai anak domba penebusan Allah yang telah disembelih, sehingga kita bisa makan dagingnya dan minum darahnya, yakni menerima Dia ke dalam kita sebagai suplai hayat yang dengan bersandar kepadanya kita akan hidup. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 9, Kristus dilambangkan oleh pohon hayat. Pohon hayat tergolong hayat nabati, memang baik untuk menghasilkan dan menunaskan, namun tidak ada darah untuk penebusan. Pada masa Kejadian pasal 2, manusia belum terlibat dengan dosa, karena itu tidak memerlukan penebusan. Akan tetapi, dalam Kejadian pasal 3, manusia telah jatuh, dan setelah kejatuhan manusia, Allah datang menanggulangi kejatuhan tersebut melalui penyembelihan domba-domba kurban persembahan, agar menebus Adam dan Hawa. Bahkan mereka juga dibuatkan pakaian kulit untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kejadian pasal 3 ayat 21. Jadi, hayat nabati itu sendiri tidak cukup lagi bagi manusia yang telah jatuh. Di sini dibutuhkan hayat hewani. Kita memerlukan hayat bukan hanya untuk perawatan, tetapi juga untuk penebusan. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 6 kita jumpai pertama-tama roti jelai
yang tergolong hayat nabati untuk merawat orang. Nanti akan kita lihat, karena manusia telah jatuh, maka perlu perawatan juga, perlu penebusan. Demikianlah Tuhan Yesus selalu mengubah roti menjadi daging. Yohanes pasal 6 ayat 51b. Roti terbuat dari jelai, sedang daging mengandung darah. Roti jelai berasal dari hayat nabati, tetapi daging yang mengandung darah berasal dari hayat hewani. Akhirnya, dalam Yohanes pasal 6, Kristus bukan hanya sebagai pohon hayat yang dilambangkan oleh roti, tetapi juga sebagai anak domba Allah yang dilambangkan oleh daging dan darah. Pada anak domba Allah terdapat dua unsur, darah untuk menebus, daging untuk merawat. Pada hari raya Paskah, orang-orang memercikan darah dan memakan daging. Hal ini sama seperti dewasa ini. Kita menerima Kristus melalui penebusan, juga melalui perawatan. Dia itu hayat nabati, juga hayat hewani, hayat perawatan, dan hayat penebusan. 5 roti jelai melambangkan aspek menghasilkan dari hayat Kristus. Roti berasal dari hayat nabati, melambangkan aspek menghasilkan atau generating dari hayat Kristus sebagai hayat yang menghasilkan generating life. Kristus tumbuh di daratan, bumi ciptaan Allah. Untuk melahirkan kita kembali, Dia tumbuh di bumi, ciptaan Allah bagi perkembangbiakan. 1. Jelai melambangkan Kristus yang bangkit. Jelai melambangkan Kristus yang bangkit. Menurut Alkitab, jelai mewakili buah bungar dari kebangkitan. Tuhan menyuruh umatnya dalam Imamat pasal 23 untuk mempersembahkan buah bungar dari tuayan mereka setiap tahun. Di tanah Palestina, jelai matang paling dini merupakan panen yang pertama. Karena itu, jelai melambangkan Kristus yang bangkit. Imamat pasal 23 ayat 10. Jelai melambangkan Kristus yang bangkit menjadi suplai hayat kita. Sebagai buah bungar, ia bisa menjadi roti hayat kita. Jadi, roti jelai mewakili Kristus dalam kebangkitan sebagai makanan kita. Kristus yang merawat adalah Kristus yang bangkit. Mungkin ada orang akan bertanya, bagaimana mungkin Kristus bangkit dalam Yohanes pasal 6, padahal ia belum disalibkan? Jauh sebelum penyalipannya, Kristus sudah sebagai kebangkitan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, ia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ia bukan berkata, "Aku akan menjadi kebangkitan," karena ia justru adalah kebangkitan. Sewaktu Tuhan memberitahu Marta bahwa saudaranya akan bangkit, Marta melalui tafsirannya yang sangat kasihan terhadap kitab suci menunda kebangkitan sampai 2000 tahun yang akan datang. Ketika ia bersikap demikian, Tuhan seolah berkata, "Justru sekarang ini aku adalah kebangkitan. Bagiku, sang kekal, tidak ada unsur waktu. Dulu, kini, dan kelak, terhadapku semuanya sama saja." Kekal berarti tidak ada unsur waktu, baik sebelum maupun sesudah penyalipan. Dia adalah Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit inilah yang bisa menjadi hayat kita dan bisa menjadi roti untuk memberi kita makan. Kita mendapatkan perawatan Kristus yang bangkit. 2. 5 melambangkan tanggung jawab. Angka 5 melambangkan tanggung jawab, yakni tanggung jawab Kristus dalam merawat kita. Angka 5 terdiri atas 4 ditambah 1. 4 mewakili makhluk ciptaan, Wahyu pasal 4 ayat 6, dan 1 mewakili Sang Pencipta, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Pencipta ditambah makhluk ciptaan membentuk tanggung jawab. Angka 5 bukan terdiri atas 3 ditambah 2, melainkan 4 ditambah 1. Lihatlah tangan Anda. Tangan Anda terdiri dari 4 anak jari ditambah 1 ibu jari. Tentu sangat mengerikan apabila Anda memiliki 3 anak jari dengan 2 ibu jari.
4 anak jari dengan 1 ibu jari memungkinkan tangan berbuat banyak hal. 5 roti jelai melambangkan Tuhan Sang Pencipta. 1. Ditambah makhluk ciptaan. 4. Bertanggung jawab merawat kita. Dalam keinsaniannya, Kristus yang bangkit memikul tanggung jawab ini. 2 ekor ikan melambangkan aspek penebusan hayat Kristus. 2 ekor ikan tergolong hayat hewani, melambangkan aspek penebusan dari hayat Kristus. Sebagai hayat yang menebus, ia hidup di dalam laut, dunia yang dirusak oleh iblis. Jelai didapat dari daratan, mewakili bumi ciptaan Allah, sedangkan ikan didapat dari laut yang melambangkan dunia yang dirusak oleh iblis. Tuhan Yesus bukan sekadar datang ke bumi ciptaan Allah, tetapi juga datang ke dunia yang dirusak oleh iblis. Jika ia hanya mendatangi dunia ciptaan Allah, pasti ia hanya dilambangkan oleh roti jelai. Namun, karena ia juga mendatangi dunia yang dirusak oleh iblis, maka ia dilambangkan juga oleh 2 ikan. Ia tidak ada sangkut pautnya dengan dunia yang telah dirusak iblis. Sebagaimana ikan, walaupun hidup dalam air asin, tanpa menjadi asin olehnya, demikian juga Tuhan tidak bisa dirusak, sekalipun ia hidup di dunia yang telah dirusak oleh iblis. Tuhan Yesus sama seperti ikan yang dapat hidup di tengah lingkungan laut yang asin, tanpa menjadi asin olehnya. Dengan maksud untuk menebus kita, ia hidup di dunia yang setani dan penuh dosa. Tetapi dia tidak berdosa, juga tidak terpengaruh oleh dunia yang penuh dosa. Sebagai hayat yang menghasilkan, Kristus berlaku sebagai manusia yang tepat di dunia ciptaan Allah. Sebagai hayat yang menebus, Kristus hidup di dalam dunia yang dirusak iblis tanpa terpengaruh oleh perusakannya. Angka 2 berarti kesaksian. Wahyu pasal 11 ayat 3. 2 ekor merupakan kesaksian bahwa Kristus cukup untuk memikul tanggung jawab dalam hal merawat kita. Kita telah nampak bahwa jelai yang tergolong hayat nabati mewakili hayat yang menghasilkan. Ikan yang tergolong hayat hewani mewakili hayat penebusan. Sekarang kita harus bertanya, seandainya umat manusia tidak pernah jatuh, masihkah Kristus sebagai hayat yang melahirkan kita kembali diperlukan? Ya, sebelum Adam jatuh, Allah telah menempatkan dia di depan pohon hayat. Pohon hayat tidak ada kaitannya dengan dosa. Karena itulah manusia harus menerima Allah sebagai hayatnya melalui makan pohon hayat. Bahkan Yohanes pasal 12 ayat 24 mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi biji gandum yang banyak. Ini juga tidak ada hubungannya dengan dosa. Menurut kitab suci, hayat nabati berguna untuk menghasilkan atau menumbuhkan banyak buah. Sebutir biji gandum berbuahkan banyak butir gandum. Jadi, itu mewakili hayat yang menghasilkan, generating life. Seperti yang sudah kita lihat, sebelum manusia jatuh, manusia hanya makan hayat nabati. Kejadian pasal 1 ayat 29. Tetapi setelah manusia jatuh, manusia pun makan hayat hewani. Kejadian pasal 9 ayat 3. Sebelum kejatuhan, tidak diperlukan penumpahan darah. Namun setelah manusia jatuh, diperlukan hayat hewani karena penebusan mengharuskan penumpahan darah. Hayat nabati sudah memadai sebelum manusia berbuat dosa. Tetapi setelah manusia berdosa, hayat hewani menjadi keharusan. Pada persembahan kurban-kurban dalam perjanjian lama, selalu terdapat hayat nabati, juga hayat hewani. Misalnya, pada hari raya Paskah, ada anak domba yang disembelih yang mewakili hayat hewani. Juga ada roti yang tidak beragi yang mewakili hayat nabati. 2 jenis hayat yang berlainan ini adalah keharusan untuk memenuhi semua keperluan kita. Dalam kitab Imamat, kurban bakaran juga bersamaan dengan kurban sajian. Kurban sajian dibuat dari tepung yang baik, minyak nabati, dan kemenyan. Ini adalah jenis hayat nabati.
Dalam kitab Imamat, apabila tidak ada kurban bakaran, korban sajian tidak akan diperkenan. Hal ini persis dengan apa yang Kain lakukan. Kekeliruan Kain tak lain adalah ia hanya mempersembahkan sayur mayur, sehingga ditolak oleh Allah. Namun, Habil mempersembahkan kurban hewan yang telah mengalirkan darah, sehingga diperkenan Allah. Kejadian pasal 4 ayat 3-5. Kita memerlukan Tuhan Yesus menjadi hayat yang menghasilkan dan hayat yang menebus kita. Melalui kematiannya di atas salib, keluar dua hal darinya. Darah menebus kita, air melahirkan kita kembali. Yohanes pasal 19 ayat 34. Darah yang ia cucurkan itu memberikan penebusan kepada kita, dan air yang mengalir dari sela rusuknya yang terluka menyalurkan hayat kepada kita. 5 roti jelai dan 2 ekor ikan berjajar bersama. Roti jelai mustahil mengalirkan darah, jelas tidak mungkin menebus dosa kita. 2 ikan itu justru mewakili hayat hewani yang bisa menebus dosa. Tuhan dilambangkan oleh dua-duanya, yakni hayat nabati yang melahirkan kembali kita, juga hayat hewani yang menebus kita. G. Baik ikan maupun roti, keduanya melambangkan kecilnya Kristus sebagai suplai hayat bagi kita. Sungguh menarik bahwa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan berasal dari seorang anak kecil, bukan dari orang besar. Ini sangat bermakna, karena Tuhan hendak menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah hayat kita, bukan seperti orang yang besar, melainkan seperti seorang yang kecil. Roti jelai dan ikan adalah benda-benda kecil, melambangkan betapa Kristus menjadi kecil sehingga bisa menjadi suplai hayat kita. Orang-orang yang menuntut mukjizat mengira Kristus adalah nabi yang dijanjikan Allah. Yohanes pasal 6 ayat 14, Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Dan ingin memaksanya menjadi raja mereka. Yohanes pasal 6 ayat 15. Namun, dia tidak mau menjadikan dirinya tokoh agama. Sebaliknya, ia rela menjadi roti dan ikan yang kecil supaya orang dapat memakannya. Semuanya ini mewahyukan kekecilan Kristus. Dia cukup kecil untuk kita makan. Apa saja yang kita makan tentunya lebih kecil daripada kita. Kita ini jauh lebih besar daripada roti dan ikan yang kita makan. Kita tidak bisa memakan barang yang lebih besar daripada kita. Jika barang itu lebih besar daripada kita, pasti barang itu yang akan menelan kita. Segala sesuatu yang kita makan bahkan lebih kecil daripada mulut kita. Jika itu lebih besar daripada mulut kita, pasti harus diiris kecil-kecil dulu. Seorang anak kecil membawa 5 roti kecil dan 2 ikan kecil, menyatakan kekecilan Tuhan Yesus sangatlah berharga bagi kita. Kebanyakan orang Kristen, termasuk kita sendiri, selalu menanggapi Tuhan kita sebagai seorang yang besar dan agung. Akan tetapi, dalam Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus tidak ingin besar. Ia ingin tetap kecil, sehingga bisa dimakan. Ada sebuah kidung yang berbunyi, "Kau sungguh besar," tetapi kita mempunyai kidung yang lebih manis, yang memuji Tuhan karena kekecilannya. Bila Tuhan hanya besar, pasti kita tidak akan pernah dapat menyentuh Dia. Puji Dia bahwa Ia telah menjadi begitu kecil. Boleh jadi Anda sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi masih belum mengenal betapa kecilnya Tuhan. Menganggap Tuhan sebagai nabi besar tak lain adalah cara pemikiran agama. Jika Tuhan hanya menjadi seorang nabi besar dan bertahta sebagai Raja Agung, tentu Ia tidak akan mungkin menjadi sepotong roti yang kecil, juga tidak mungkin menjadi suplai makanan kita. Ia perlu menjadi kecil terlebih dulu. Karena itu, Ia dilambangkan oleh 5 roti jelai kecil dan 2 ikan kecil yang dibawa oleh seorang anak laki-laki kecil. Hendaklah kita terkesan oleh kekecilan Tuhan, sebagaimana juga oleh kebesaran Tuhan. Ia bahkan terlahir dalam palungan yang kecil, dibesarkan di dalam kota yang kecil, serta dibimbing di dalam keluarga yang rendah. Ia bukannya datang menjadi tokoh besar dalam agama. Dia adalah seorang Nasaret yang kecil, tanpa terkait dengan kebesaran atau keagungan. Oh, alangkah kecilnya Dia.
Anda lebih besar atau lebih kecil daripada sepotong roti? Anda tentu harus mengakui bahwa sepotong roti itu lebih kecil. Karena Tuhan datang kepada Anda sebagai sepotong roti hayat, maka Anda harus berkata kepadanya, Tuhan, aku memuji dan bersyukur karena Engkau lebih kecil daripada aku. Kini Engkau bisa menjadi makananku. Jika Engkau lebih besar daripada aku, pasti Engkau tidak mungkin menjadi makananku. Dipandang dari kebesaran Tuhan kita, memang tidak ada siapapun yang bisa lebih besar daripadanya. Namun, kita harus terkesan pula bahwa dipandang dari kekecilan Tuhan kita, tidak ada siapapun yang lebih kecil daripada Dia. Dia adalah roti yang cukup kecil untuk kita makan. Dalam Matius pasal 15 kita nampak bahwa Tuhan bukan hanya menjadi roti kecil, tetapi juga menjadi remah-remah roti atau remukan yang kecil-kecil dari roti. Kita ini banyak yang tidak layak menikmatinya sebagai roti, tetapi kita benar-benar layak menikmatinya sebagai remah-remah. Masih ingatkah apa yang wanita Kanaan itu katakan kepada Tuhan ketika ia mohon pertolongannya? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Matius pasal 15 ayat 26-27. Perempuan Kanaan itu tidak dikecewakan oleh kata-kata Tuhan yang keras serta oleh fakta yang mengatakan bahwa ia seekor anjing. Ia seolah memberitahu Tuhan, ya Tuhan, aku memang seekor anjing kafir. Akan tetapi, anjing kafir pun mempunyai bagiannya. Bagian anak-anak ada di atas meja, sedang bagian anjing ada di bawah meja. Tuhan, Engkau harus tahu bahwa Engkau kini bukanlah di atas meja, melainkan di bawah meja, karena anak-anak yang nakal telah melemparkan Engkau ke bawah. Karena Engkau ada di bawah meja, maka Engkau bisa menjadi bagianku. Tuhan mengapresiasi imannya. Kita semua perlu menikmati Tuhan yang sedemikian rendah dan kecil ini. Jangan menunggu sampai di surga baru menikmati Dia. Nikmatilah Dia dari bawah meja, di mana Dia sekarang berada. Puji Tuhan bahwa sekarang Dia itu kecil dan siap sedia di bumi. Dia itu siap sedia kapan saja sesuai selera kita. Seberapa banyak kita dapat menikmati Dia, sebanyak itu pula Dia tersedia bagi kita. Dan yang tersisa selalu melampaui apa yang dapat kita makan. 12 bakul melambangkan keluapan kelimpahan suplai hayat Kristus. Pasal ini selain menyatakan kekecilan Tuhan, juga menyatakan kelimpahan Tuhan. Hanya 5 ketul roti sudah cukup limpah untuk mengenyangkan 5.000 orang. 12 bakul sisanya itu melambangkan keluapan kelimpahan suplai hayat Kristus yang mampu mengenyangkan orang yang 1.000 kali lebih. 5 ketul roti mengenyangkan 5.000 orang, berarti mengenyangkan mereka yang berjumlah 1.000 kali lipat. Menurut kitab suci, angka 1.000 melambangkan satu satuan yang lengkap. Contoh, lebih baik 1 hari di belataran Tuhan daripada 1.000 hari di tempat lain. Mazmur pasal 84 ayat 11. 1.000 merupakan satuan yang penuh. Jadi, 5 roti bisa mengenyangkan 5.000 orang. Ini mewahyukan betapa kaya limpah dan betapa tak terbatasnya Tuhan. Khalayak boleh makan sesuka mereka, sebab suplainya tak terbatas. Bahkan 2 ekor ikan kecil pun sudah cukup untuk semuanya. Ada 12 bakul yang tersisa. Mengapa tidak 5, 8, atau 11 bakul? Karena bilangan 12 melambangkan kelengkapan dan kesempurnaan yang kekal. Berarti sekalipun remah-remah, ia juga penuh dan lengkap secara kekal. Bahkan Kristus yang kecil dan berupa remah roti, penuh dengan kelimpahan yang tak habis dipakai. Dia kecil namun tidak terbatas. Pernahkah Anda membandingkan kekecilannya dengan ketidakterbatasannya? Dia adalah seorang Nazaret yang kecil, tetapi Dia
telah mengenyangkan orang-orang dari generasi ke generasi dan tidak pernah berkurang dan habis. Sebelum mengenyangkan 5.000 orang, yang ada ialah 5 roti dan 2 ikan. Setelah mengenyangkan 5.000 orang, yang tersisa adalah 12 bakul. Jadi, setelah mengenyangkan 5.000 orang, kelebihannya malah melampaui yang semula. Ini menggambarkan kelimpahan Kristus yang selalu bersisa setelah mengenyangkan khalayak. Hingga ke-20 abad ini, Kristus telah mengenyangkan berjuta-juta orang. Hari ini, Dia tetap limpah ruah karena masih ada 12 bakul penuh. Kita perlu wahyu agar nampak betapa limpahnya kekecilan Kristus itu. Secara lahiriah, Dia itu 5 roti dan 2 ikan. Tetapi berjuta-juta orang telah makan Dia sepanjang 20 abad ini. Dia masih tetap ada di sini, selamanya tidak akan berkurang atau habis. Oh, betapa kita harus memuji kekecilan bentuk luarnya dan limpah kayanya yang tak terhingga. Amin. Kalau nggak suka makan sayur, pasti kena diabetes. Bener nggak sih, Dok? Benar, sayur itu sumber serat. Sekarang yang dimaksud sayur itu adalah daun, mungkin batang-batangnya daun. Jadi bukan batang yang halus, yang tipis-tipis itu ya, yang kurus-kurus itu. Jadi adalah green leafy vegetable, sayur yang hijau, daun yang banyak cabang-cabangnya itu. Bahkan kalau bisa rainbow menu, ada yang lain-lain, warna-warna lain. Tapi umumnya adalah green is the king of vegetable. Sayur itu kaya antioksidan, pankreas kita kerja bagus. Dan dengan adanya sayur, semua makanan kalau banyak sayur membuat cernanya lama, masuk perutnya lambat, gula tidak melonjak. Kalau tidak ada sayur, insulin pasti kalang kabut karena glucose spike. Karena terjadi apalagi yang namanya sugar rush, melonjak tinggi, insulin kacau. Jadi kasih sayur supaya kerjanya lambat, lama, nyerapnya lambat. Gula tidak melonjak sehingga gula terkendali. Sehingga memang dipastikan orang yang tidak ada fiber, gula kacau. Orang yang tidak makan sayur, gula tidak mungkin dikendalikan dengan baik. Karena kasih obat 10 macam, tapi tidak makan sayur, tetap tidak bagus. Jadi sayur itu sebetulnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Ini dari Tuhan loh ya. Jadi kalau kita makan yang sedang fiber macam-macam, itu bukan, itu pabrik. Itu bubuk dan itu bukan serat.